Sobat RSOMH semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Gabriela Novelia Arda, dokter umum di Rumah Sakit Otak MH Hatta Bukit Tinggi. Dan kembali lagi bersama narasumber hebat kita yaitu Dr. Isnul Kiryandini, spesialis neurologi. Nah, pada siang hari ini kita masih lanjut nih membahas mengenai stroke. Karena banyak sekali nih yang perlu kita bahas mengenai stroke ini. Selamat siang dokter, gimana kabarnya dokter? Siang, alhamdulillah baik. Halo sobat sehat semuanya. Ya dokter, nah dok siang hari ini kita lanjutin ya dok ya diskusi kita mengenai stroke yang kemarin dok. Dok, kalau yang sebelum-sebelumnya dok, stroke itu kan banyak di orang tua ya dok. Tapi akhir-akhir ini dok, pas jaga IGD dok, itu udah mulai nih dok, stroke itu ke anak muda. Bahkan ada yang umur 22 tahun dok kemarin, ada yang umur 25, 30-an itu udah mulai banyak banget dok. Itu kira-kira kenapa ya dok? Apa faktor resikonya dok? Benar sekali dokter Gaby. Jadi kita dulu taunya stroke itu identik dengan usia lanjut ya, yang udah tua-tua baru kena stroke. Tapi ternyata data menunjukkan bahwa data dalam 10 tahun terakhir ini 25% itu meningkat kejadian stroke pada usia muda dokter Gaby. Penyebabnya ya banyak. Yang seperti yang setelah podcast kita sebelumnya ya, itu tetap faktor risikonya adalah pola makan, fast food, kemudian merokok atau vaping, kemudian aktivitas kurang, itu yang paling sering yang menyebabkan terjadinya stroke pada usia muda. Oke, berarti hampir sama ya dok ya, sama faktor risiko di orang tua. Masih di faktor risiko yang sebenarnya bisa kita kendalikan gitu ya dok. Benar sekali. Kalau untuk faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan, kira-kira ada nggak dok yang di anak muda ini dok? Ada, itu salah satunya adalah faktor keturunan ya dokter Gaby, karena memang atau yang dikenal dengan genetik. Jadi ada beberapa pasien pada usia muda itu orang tuanya atau saudara kandungnya itu sudah mengalami stroke karena adanya peran genetik di situ. Oke, berarti genetik juga berperan, tapi tetap lebih penting peran yang faktor yang bisa kita ubah tadi gitu ya dok. Nah, kalau gitu dok, berarti faktor risiko yang bisa dikendalikan itu perlu kita kenali gitu ya dok. Apakah ada di diri kita sebagai anak muda atau tidak? Untuk supaya tahu nih dok, kita punya faktor risiko itu atau enggak, gimana ya dok caranya dok? Banyak sih sebenarnya caranya. Khususnya di rumah sakit kita sekarang dokter Gaby, di rumah sakit Otak Muhammad Hatta Bukit Tinggi itu ada program namanya program MCU khusus untuk deteksi dini faktor risiko stroke. Nah, idealnya pada orang normal itu dilakukan 1 tahun sekali, tapi pada orang-orang yang sudah ada hipertensi, sakit gula atau diabetes, kemudian dislipidemia atau kolesterol tinggi, itu dianjurkan melakukan MCU-nya tiap 6 bulan sekali dokter Gaby. Jadi di sini kita banyak pemeriksaan yang bisa kita periksa, tekanan darah, kemudian gula darah, baik itu gula darah puasa atau 2 jam PP, kemudian kolesterol, profil lipid ya, triglycerida segala macam, kemudian yang ada di kita itu adalah cek pembuluh darah di otak dengan alat transkranial Doppler. Oke, berarti banyak ya dok ya rumah sakit kita punya pemeriksaannya. Kalau yang pemeriksaan pembuluh darah tadi itu kira-kira gimana dok gambarannya? Serem nggak gitu dok? Enggak, jadi TCD ya, yang kita kenal dengan TCD itu pemeriksaan aliran darah di kepala. Jadi dia kayak USG dokter Gaby, tidak ada radiasi, tidak ada tindakan invasif, hanya USG. Itu kita nilai aliran-aliran di pembuluh darah gimana, adakah yang tersumbat atau tersumbat sebagian atau tersumbat total, di situ kelihatan dokter Gaby. Oke, berarti misalnya nih dok udah di TCD tadi, transparansi Doppler tadi ya dok, ada sumbatan, itu kira-kira gimana dok yang selanjutnya? Kalau memang ada sumbatan, berarti kita harus memberikan terapi antiplatelet ya. Kalau misalnya sumbatannya luas, mungkin kita bisa anjurkan untuk pemeriksaan lanjutan yang dikenal dengan DSA. Oke, berarti di rumah sakit kita ada semua ya dok? Ada, Ada semua, lengkap ya dok ya. Oke dok,
Jadi sebenarnya nggak harus menunggu sakit baru kita periksa, nggak harus nunggu sakit baru diobati gitu ya dok. Penting sekali untuk tindakan preventif ini. Nah dok, untuk minum obat-obatan tadi itu dok, kan banyak nih dok pasien takut minum obat karena katanya nanti lama-lama ketergantungan gitu dok, atau lama-lama ntar ginjalnya rusak. Jadi di stop sendiri tuh pas udah enakan badannya, itu gimana dok kira-kira dok? Ya jangan ya dok ya, itu saya paling sering sih ketemu pasien nanya obat ini bisa dikurangi atau di stop nggak dok, karena takutnya ginjalnya kena dok, dia Iya, taunya bener, gitu dok. ya. Tapi sebenarnya bukan gitu prinsipnya ya dok. Jadi kita memang harus minum obat rutin. Untuk masalah ginjal, obat yang kita berikan kan sudah sesuai dosis dan sudah dinilai ini aman untuk ginjal atau tidak. Jadi yang takut untuk ginjal bermasalah itu bila dosisnya tidak sesuai dokter Gaby. Bila minumnya asal-asalan juga gitu ya dok. Jadi teman-teman semuanya, sobat RSOMH semuanya nggak perlu takut obatnya bahaya buat ginjal atau bikin ketergantungan, karena emang udah sesuai dosis, udah diteliti gitu ya dok ya, jadi aman. Nah satu lagi nih dok, sekarang buat anak muda terutama dokter dan yang sibuk-sibuk nih dok, itu nggak sempet buat olahraga. Aktivitas fisiknya kurang banget, nyampe di rumah udah capek misalnya gitu dok. Itu ada tips nggak dok supaya tetap bisa beraktivitas fisik? Oke, ya itu tadi yang saya bilang sebelumnya ya, olahraganya nggak mesti yang berat-berat kok, karena kita mungkin waktunya kurang ya, tapi harus rutin tiap hari, itu minimal 10 menit atau 15 menit saja sehari dengan jalan cepat atau berlari kecil, itu sudah cukup dokter Gaby. Kemudian untuk makanan mungkin kita bisa kurangi dari yang kecil-kecil ya, yang paling sering dimakan gorengan, makanan manis, itu bisa kita stop. Oke, kopi-kopi satu lagi ya dok ya, Iya. sekarang kopi-kopian banyak. Begadang ya, kurangi bergadang biar tidur yang cukup ya. Oke dok. Jadi emang sih faktor risiko stroke itu nggak mengenal usia, emang dari muda sudah kita kendalikan, karena gimana pola hidup kita masih muda itu menentukan di masa yang akan datang gitu ya dok ya, bukan hanya yang tiba-tiba terjadi. Oke, kira-kira ada lagi nggak dok tambahan tips dan trik buat mencegah faktor risiko stroke ini? Dok? Intinya yaitu kenali secepat mungkin, sedini mungkin agar kita tidak sampai terkena stroke. Kontrol rutin, cek tekanan darah rutin, hindari faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan. Dan satu lagi mungkin karena kita udah ada programnya ya, lakukan pemeriksaan MCU rutin berkala di RSOMH ya dok, Iya. lengkap semuanya, sekalian promosi dong. Oke. Baik, sekian nih podcast saya sama Dokter Isnu Luki, spesialis neurologi pada siang hari ini. Jadi kembali lagi intinya kita harus kenali faktor resiko, kemudian kita lakukan check up rutin, kita lakukan MCU di RSOMH semuanya lengkap, mulai dari cek darah, kemudian ada pemeriksaan pembuluh darahnya melalui karotid Doppler tadi, dan juga ada tindakan-tindakan lanjutnya bersama dokter spesialis neurologi kita. Mari kita jaga pola hidup yang sehat untuk mencegah stroke dan tetap sehat di masa yang akan datang. Oke, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.